lagi dengan Bu Ista. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Pada topik kali ini kita akan belajar tentang momen gaya. Perhatikan ya. Di sini ada sebuah skru yang akan kita putar menggunakan obeng. Kita beri gaya arahnya ke sana. Ya, gaya arahnya ke sana. Membentuk sudut alfa terhadap sumbu X atau terhadap garis mendatar. Kemudian kita uraikan F-nya. Ini adalah F cos alfa. Kemudian ini adalah F sin alfa. Nah, misalnya jarak antara titik O dengan F itu adalah R. Jarak antara F ya dengan O adalah R jaraknya. Kemudian dari sini F-nya bisa perpanjang ke bawah ya. Terus kemudian kita ambil garis tegak lurus dengan garis yang baru saja kita buat tadi. Tegak lurus. Kita beri nama misalnya D. Ya, kita beri nama misalnya D. Anak-anak, bahwa momen gaya yang pertama ya adalah momen gaya atau disimbolkan dengan torsi atau biasa disingkat dengan to. Momen gaya itu adalah kalau kita buat pakai vektor, to sama dengan R cross F. Kalian ingat waktu di kelas 10 cross product ya. Jadi cross product adalah perkalian antara kedua vektor yang menghasilkan vektor. Jadi kalau R cross F nanti hasilnya adalah vektor dari momen gaya. Karena besaran vektor, maka nanti momen gaya itu punya arah. Punya arah. Nah, jadi to sama dengan R cross F. Atau kalau kita buat secara skalar itu adalah R to sama dengan R F sin alfa ya, R dikalikan F sin alfa. Coba anak perhatikan bahwa F sin alfa itu ada di sebelah sini ya, kemudian R itu ada di sebelah sini. Jadi hubungan antara R dengan F sin alfa itu saling tegak lurus ya. Hubungan antara R dengan F sin alfa itu saling tegak lurus ya, R dengan F sin alfa. Lalu kalau misalnya kita buat to-nya sama dengan F gitu, maka yang tegak lurus dengan F adalah F, kita tarik ke sini, yang tegak lurus dengan F adalah F tegak lurus dengan D ya. Jadi R itu tegak lurus dengan F sin alfa, kalau F itu tegak lurus dengan D. Jadi antara gaya dengan lengan gayanya, lengan gaya itu artinya sumbu putar terhadap gaya itu harus tegak lurus. Contohnya seperti apa tuh kalau momen gaya itu ya? Jadi kalau kita tadi ya ada skrup, kemudian kita buka pakai obeng ya, nanti itu adalah momen gaya. Atau kalau kita membuka pintu, nah ya, kita membuka pintu, itu handle pintu itu sudah ditentukan tempatnya berada di mana.
Jadi kalau kita membuka pintu, itu kita jarak antara engsel pintu berarti sumbu porosnya, sumbu putarnya, ya, dengan handle pintu itu agak jauh ya Nak ya, agak jauh dan saling tegak lurus sehingga akan mudah untuk dibuka. Nanti kalian praktek. Coba kalau buka pintunya tempatnya tidak pas di handle, misalnya agak lebih mendekati poros, pastinya akan lebih susah untuk dibuka. Oke. Jadi ini adalah momen gaya dan ada perjanjiannya. Jadi kalau momen gayanya positif itu berarti searah jarum jam. Searah jarum jam terhadap porosnya, ya, terhadap porosnya, sumbu putarnya. Kalau momen gayanya bernilai negatif, maka berlawanan arah jarum jam. Ingat terhadap porosnya. Misalnya seperti apa? Misalnya coba diperhatikan F sin alfa ini. F sin alfa ini kalau mau menuju ke O itu arahnya begini. Nah, itu berarti dia berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, ini hanya perjanjian. Jadi kalau misalnya anak-anak mau membalik, misalnya torsinya negatif itu berlawanan arah jarum jam dan torsinya positif searah jarum jam, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Sekarang bisa akan memberikan contoh tentang momen gaya. Yang pertama, disajikan di sini ada beberapa gaya yang diletakkan pada setiap titik, ya. Ini F1 2 Newton, F2 5 Newton, F3 4 Newton, dan F4 2 Newton. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar dan arah momen gaya jika sumbu putarnya atau porosnya adalah titik A. Ya. Jika sumbu putarnya titik A. Baik, sekarang kita jawab ya. Ini berarti nanti kita diminta untuk mencari TOA. Ini diminta untuk mencari TOA nanti ya. Oke, sekarang kita jawab. Ya. TOA sama dengan, anak-anak diperhatikan, ada 4 gaya. F1, F2, F3, dan F4. Maka di sini juga ada 4 torsi. Tol 1 ditambah tol 2 ditambah tol 3 ditambah tol 4. Ya. Sama dengan, perhatikan karena porosnya adalah di titik A, maka momen gaya yang pertama atau tol 1 itu bernilai 0 karena F1 berada pada tepat di titik A. Ini ya, F1 pas berada di titik A. Sehingga jarak antara F1 dengan poros itu nilainya 0. Sehingga mengakibatkan torsi yang pertama ini nilainya 0. Nah, kemudian torsi yang kedua. Nah, kita harus uraikan dulu gayanya. Di F2-nya ini harus kita uraikan dulu. Uraikan dulu. Oke, kalau sudah kita beri nama di sini F2 C
sin 37 derajat. Di sini F2 cos 37 derajat. Baik, sekarang kita kerjakan ya. F2 sin 37 derajat. Kalau kita putar 90 derajat menuju ke titik A. Nah, ini berarti searah jarum jam. Nah, menurut perjanjian kalau searah jarum jam itu plus ya. F2 sin 37 derajat dikalikan dengan jarak antara F2 sin 37 dengan porosnya, dikalikan dengan 1. Kemudian yang F3 kalau diputar 90 derajat menuju ke A itu juga searah jarum jam. Nah, berarti ini ditambah lagi F3 dikalikan jarak antara F3 dengan titik A 1, 1, 1 berarti 3. Kemudian ditambah dengan, nah ini F4 ini kalau kita tarik ke sini porosnya juga berada pas di titik A, maka tok 4 itu nilainya adalah 0 ya. Sama dengan kita masukkan F2 nya 5 dikali sin 37 derajat itu 3/5 ditambah F3 nya 4 dikalikan 3 sama dengan 3 ditambah 12 sama dengan 15 Newton meter. Karena hasilnya positif, maka arahnya adalah searah jarum jam. Ini sudah paham ya anak-anak ya? Ya. Jadi kalau yang kita perhatikan adalah gaya yang ada pada pas di sumbu putarnya atau porosnya itu torsinya bernilai 0. Jadi misalnya kita diminta untuk mencari TOB di sini, maka nanti TO2-nya nilainya 0 ya. Kalau kita diminta untuk mencari TOB, maka TO3-nya bernilai 0 gitu. Dan seterusnya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, jika bisa memiliki vektor F itu 4I-2J Newton dan vektor R itu sama dengan 2I plus J min 3K meter. Ini kalau kita diminta untuk menentukan, ditanyakan kita diminta untuk menentukan besar dari momen gaya tersebut, besar dari momen gaya. Nah, ini caranya seperti waktu kita kelas 10 ketika kita belajar cross product ya, nah ya. Kita jawab. Kita pertama harus mencari torsinya dulu. Ingat cross product R cross F tidak boleh dibalik ya nak ya, nanti hasilnya akan minus kalau dibalik. Jadi kalau R cross F itu sama dengan min F cross R. Nah, karena ini R cross F maka nanti R nya dulu yang diletakkan di atas. Kita buat tempatnya dulu. I J K I J. Nih, R-nya dulu kita letakkan komponen-komponennya 2, 1, negatif 3, 2, 1. Kemudian baru F-nya 4 karena J-nya tidak ada. J-nya ada ini ya, J-nya ada berarti ini negatif 2. Kemudian K-nya tidak ada maka K-nya 0. Kemudian kita lanjutkan 4 negatif 2 gitu. Sama dengan kita buat solusinya dulu.
I 1 0. Saya lama ya. J min 3 4. K 2 negatif 2. Kita kerjakan dulu hasil perkaliannya. I dikalikan 1 dikalikan 0 itu 0. Kemudian J dikalikan min 3 dikalikan 4 itu negatif 12J. Kemudian K dikalikan 2 dikalikan negatif 2 itu negatif 4K. Dikurangi, nah harus dikurangi dengan yang serong kiri, mulai dari J 2 0, kemudian I negatif 3 negatif 2, kemudian K 1 4 gitu. Nanti kita kerjakan J nya 0, I nya berarti plus 6I ya, terus K nya plus 4K ya. Ulangi ya, 0 6I 4K. Sekarang kita kerjakan sesuai dengan IJK-nya. Ini I-nya negatif 6I, kemudian J-nya negatif 12J, kemudian K-nya negatif 8K. Nah, ini baru momen gayanya. Kalau kita diminta untuk mencari berapa besar momen gayanya, berarti kita cari dengan mengangkat setiap komponennya. Jadi besar momen gaya sama dengan akar dari, perhatikan Nina, berarti negatif 6 dikuadratkan ditambah negatif 12 dikuadratkan ditambah negatif 8 dikuadratkan sama dengan akar 36 ditambah 144 ditambah 64 sama dengan ini 100 berarti 244. Ini ya 244. Kalau ingin kita sederhanakan, 244 itu dari 4 dikalikan 61. Berarti 2 akar 61 Newton meter. Ini ya ada contohnya. Baik, sudah paham tentang momen gaya? Ya, kalau sudah paham, selamat belajar. Kita bertemu lagi pada topik yang berikutnya. Terima kasih.